Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah kisah yang, jujur saja, luar biasa menakjubkan. Coba deh kalian bayangin sejenak, ada sebuah benih yang jatuh di tanah yang paling tandus, paling berbatu, dan paling kering yang bisa kalian pikirkan. Kalau dipikir pakai logika, benih itu pasti mati kan? Nggak mungkin bisa bertahan hidup. Tapi, melawan segala rintangan, benih ini nggak cuma sekedar tumbuh, dia justru mekar jadi bunga yang paling indah dan paling tangguh. Hari ini kita akan mendalami catatan sejarah tentang kehidupan Santa Gemma Galgani. Kisah hidupnya ini benar-benar sebuah narasi perjuangan iman yang sangat inspiratif. Ini tentang gimana seseorang bisa tetap mempertahankan keindahannya di tengah penderitaan yang, mungkin gak terbayangkan oleh kita. Jadi, pertanyaannya gini, bagaimana sih iman yang begitu indah bisa tetap mekar di tanah yang paling keras? Saya pengen kalian menyimpan pertanyaan ini di pikiran kalian sepanjang sesi ini. Ketika penderitaan datang silih berganti, apa yang bikin seseorang gak patah semangat tapi malah makin berakar kuat? Kisah ini bukan sekedar cerita sejarah biasa ya. Ini adalah bukti nyata tentang daya tahan spiritual dan luar biasanya kesetiaan berdoa, tepat di tengah badai penderitaan yang seolah gak ada habisnya. Oke, mari langsung kita mulai. Bab 1, Tanah yang Keras. Gemma ini lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1878. Kalau kita lihat garis waktunya, rentetan tragedinya itu datang cepat banget. Baru aja umur 2 tahun, dia udah harus dipisahkan dari keluarganya buat menghindari wabah TBC yang saat itu sangat mematikan. Tapi di usia 9 tahun, saat komuni pertamanya, akar spiritualnya benar-benar menancap kuat. Dia bertekad banget buat rajin berdoa. Sayangnya, pukulan besar datang lagi di usia 20 tahun saat ayahnya meninggal, yang bikin keluarganya langsung jatuh miskin total. Tapi, mundur sedikit sebelum ayahnya meninggal, ada satu momen di masa kecilnya yang sangat mendefinisikan siapa Gemma sebenarnya. Suatu hari, waktu dia lagi khusyuk banget berdoa di gereja untuk orang tuanya yang sakit, dia mendengar sebuah suara misterius bergema, "Gemma, bolehkah ibumu kuanggil?" Bayangin aja, anak sekecil itu ditanya hal yang seberat itu. Dan tanpa mikir panjang, dengan kepolosan dan cinta yang luar biasa tulus, dia cuma jawab, "Ya boleh Tuhan, tetapi saya juga turut." Terus suara itu membalas, "Tidak, kali ini hanya ibumu. Kelak, Gemma boleh juga turut ke surga." Respons ini benar-benar menunjukkan gimana dia udah berserah total sama kehendak Tuhan sejak kecil, betapapun hancur perasaannya. Dan penyerahan dirinya itu langsung diuji habis-habisan di bab 2, Badai Kehilangan dan Kemiskinan. Nah, yang bikin merinding dari fase hidupnya ini adalah kontrasnya yang luar biasa tajam. Di usia 20 tahun, dia ditinggal dalam kemiskinan mutlak, harus banting tulang merawat adik-adiknya sebagai anak sulung. Dan seakan itu belum cukup, penyakit TBC ganas yang dulu dihindarinya waktu kecil, perlahan mulai menggerogoti tubuhnya. Fisiknya benar-benar hancur lebur, tapi anehnya, iman di dalam hatinya sama sekali nggak goyah. Kondisi fisiknya yang memburuk ini membawa kita ke bab 3, Impian yang Hancur. Ini adalah momen di mana cita-citanya bertabrakan keras sama realitas. Impian terbesar Gemma seumur hidup itu simple. Dia pengen banget jadi suster pasionis. Tapi kenyataan berkata lain. Permohonannya ditolak mentah-mentah sama biara gara-gara TBC parah yang dia derita. Pintu gereja, tempat dia ingin mengabdi, tertutup rapat untuknya. Kalau kita di posisi itu, mungkin kita udah nyerah. Atau jadi benci sama keadaan kan? Tapi Gemma, enggak sama sekali. Bukannya marah, dia malah mengubah rasa kecewanya itu menjadi doa yang luar biasa tekun. Dia mulai mendaraskan novena kepada Santo Gabriel Possenti, memohon kesembuhan. Dan ajaibnya, doanya dijawab. Dia mengalami penyembuhan. Tapi, ini penyembuhan parsial. Kesehatannya nggak pernah pulih 100%. Jadi, impiannya buat jadi biarawati tetap nggak bisa terwujud. Disinilah semuanya mencapai titik puncak di bab 4, Mekar secara spiritual dan stigmata. Ini dengan sangat brilian, nunjukin realitas ganda di hidupnya. Di mata dunia, hidupnya itu ibarat kekalahan total. Dia cuma bekerja sebagai asisten rumah tangga, sakit-sakitan, dan sering banget dicela orang-orang karena dianggap aneh. Tapi di sisi lain, secara spiritual, itu adalah kemenangan mutlak. Di tengah kesederhanaannya nyapu dan ngepel, dia justru punya kedekatan ilahi yang luar biasa mendalam. Dan bahkan menerima penglihatan-penglihatan mistis. Kedekatannya dengan Tuhan ini mewujud dalam fenomena stigmata. Buat kalian yang mungkin baru dengar istilah ini, stigmata itu adalah kondisi ajaib di mana seseorang secara fisik merasakan dan menanggung 5 luka salib Yesus Kristus di tubuh mereka sendiri. Coba kita renungkan sebentar betapa kerasnya tanah tempat dia ditanam ini. Dia masih harus nahan sakit TBC yang parah, terus ditambah luka stigmata yang berdarah di tangan, kaki, dan lambung. Belum lagi rasa sakit tusukan mahkota duri.
Dan seolah rasa sakit fisik itu belum cukup, dia harus nahan tekanan mental dari cibiran masyarakat yang menghakimi pengalaman spiritualnya. Tapi hebatnya, Gemma merangkul semua penderitaan ini dengan ikhlas. Dan ini membawa kita ke bab terakhir, bab 5, doa yang setia dalam penderitaan. Perjalanan fisik bunga tangguh kita ini akhirnya selesai pada tahun 1903 di Lucca, Italia. Dia berpulang dengan sangat tenang. Tapi ingat janji dari suara di masa kecilnya tadi, bahwa kelak dia boleh ikut ke surga? Janji itu akhirnya digenapi secara nyata. Pada tahun 1940, dia resmi dikanonisasi sebagai orang kudus oleh Paus Pius XII. Jadi, poin utamanya begini, dan ini penting banget. Gereja memberikan gelar santa kepadanya bukan karena kembang api supernatural atau stigmata mistis yang dialami. Sama sekali bukan. Dia diakui justru karena kerendahan hatinya yang ekstrem, kesuciannya, dan bagaimana dia tetap setia berdoa dalam kesehariannya, tepat di tengah-tengah rasa sakitnya yang paling parah. Kisah Santa Gemma ini ngajarin kita satu hal penting. Keterbatasan, kemiskinan, penyakit, atau bahkan penolakan nggak akan pernah bisa menghentikan jiwa yang tulus untuk mekar. Bunga yang tumbuh di tanah yang keras justru akan jadi bunga yang paling kuat. Jadi sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Ketika kalian dihadapkan pada tanah yang keras dalam hidup kalian sendiri, di saat-saat penderitaan kalian yang paling gelap, akankah kalian mengeluh dan menyerah pada kegelapan itu, atau akankah kalian, seperti Gemma, tetap memilih untuk setia dalam doa? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini, dan sampai jumpa.